Jadi kita ini apa? Lisa, kita ini Homo sapiens, manusia Lisa. Makanya kamu jangan tiru mulu waktu pelajaran biologi Lisa. Firja sering menghindari pertanyaan yang sulit dengan candaan. Tapi kali ini aku butuh penjelasan. Kami berdua sudah dekat selama setahun belakangan. Dan pada momen kuliah saat ini, di depan ibu-ibu kantin kampus yang sedang sibuk membuat makanan untuk pembelinya, aku rasa pertanyaanku cukup wajar. Aku kayaknya salah menilai kamu deh. Aku pikir tuh kamu orangnya dingin, pendiam, judes. Sama dong. Aku pikir kamu orang yang membosankan. Seperti mahasiswa yang tak aturan. Kayak kanebo kering yang dilaminating. Ya emang, aturan yang ada itu harus diturutin. Hidup gak sekaku itu Lisa. Kalau janji, nah itu baru ditepati. Oke, tadi kamu bakal janji pergi ke Snappy buat ngeprint makalah ini kan? Terus, kamu yang presentasi besok. Bisa dipegang nggak tuh? Lihat mukaku. Kamu masih ragu sama aku? Apakah aku orang yang suka membatalkan janji? Baik, kelompok selanjutnya silakan langsung presentasi saja ke depan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dengan kelompok Firza dan Lisa bakal mempresentasikan dengan tema becak di tahun 2023 atau becak di masa depan. Nah, nanti di masa depan bakal ada becak yang bisa terbang. Dengan waktu ngeremnya itu seperti cip. Nah, seperti itulah bunyinya. Seandainya lebih banyak gambar di makalah itu. Seandainya lebih banyak sisi politiknya. Seandainya dan seandainya. Gimana ya, kamu tuh terlalu banyak penyesalan. Lihat nih, makalah kita juga kita kumpul. Ngapain lagi disesali? Gitu ya? Iya gitu. Udahlah, ayo kita jalan-jalan saja. Aku jadi tahu bahwasannya kamu itu tidak suka popularitas. Menurutku, dicintai banyak orang itu mengerikan. Konsep popularitas adalah kutukan bagiku. Sebagai orang yang menganggap hidupnya artis itu menyenangkan, tentu aku tidak setuju. Menurutku, popularitas itu mendatangkan banyak manfaat. Aku suka jalan berpikirmu dan aku mengagumimu. Ngapain sih dekat sama Firja cowok aneh itu? Tahu nggak sih, kemarin waktu pensi dia malah duduk di taman sambil baca buku. Pantas aja dia nggak punya teman. Dia aja pernah ngelarang kita untuk ngerjain adik tingkat kita. Masa senior mau ngapus senioritas? Bener sih, kebanyakan orang baca buku itu udah harus didengerin. Aku denger sih dia tuh korban santet. Padahal Firja bukan orang yang aneh. Dia hanya orang yang salah dimengerti. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita ini apa? Kamu tuh Udahlah, nggak usah ngeles lagi. Kamu tuh orang yang paling istimewa dalam hidupku. Temen. Emang boleh temen kangen-kangenan tiap malam? Nggak tahu. Kalau temen boleh. Saya nggak. Karena itu yang terjadi. Kita bukan sekedar teman, Lisa.
Tapi aku juga nggak mau kalau kita pacaran. Kenapa? Karena minggu depan aku sudah pulang ke Kisaran. Tak mudah benahi Seperti sebuah film yang berjalan terlalu cepat. Sebentar lagi dia akan menaiki keretanya untuk pergi ke Kisaran. terdiam dan tak terucap cintamu. Kota ini terlalu hebat untukku. Kota ini terlalu buatku takut. Dan kota ini buat aku merasa nggak nyaman. Tapi kan kota ini banyak membawa kesempatan. Itu yang aku cari di Kisaran, Lisa. Aku mencari kesenangan dalam kesendirian. Kenapa, Lisa? Kamu kenapa sih nggak mau lebih dari teman, punya komitmen? Aku ingin meminta kepastian untuk terakhir kalinya. Kita ini masih umur 23 tahun. Masih memikirkan kerja dan pikiran kita masih berkembang. Kamu nggak sayang aku? Sayang. Cuman aku udah bayangin kalau kita pacaran nih. Ya pasti kalau kita pacaran kita bakal LDR, marah-marahan dan ketemu orang baru, ujung-ujungnya bakal putus. Oh, kamu mau ketemu cewek-cewek lainnya di kerjaanmu itu? Kurang tepat. Lebih tepatnya ketemu di lain waktu dalam hidup. Sama seperti kamu ketemu orang-orang baru. Jadi ini perpisahan. Anggap saja begitu. Kalau kamu salah gimana? Kalau ternyata nih kamu baru sadar aku adalah cewek yang sempurna di hidupmu dan kamu bakal bandingin cewek itu sama aku. Kok kamu pede banget sih? Seandainya kita nggak pernah sekelompok buat makalah itu dan aku nggak akan pernah ngerasain perasaan seperti ini. Tuh kan, seandainya lagi. Aku tahu di Medan tahun 2023 bakal terjadi apa. Apa? Kamu mau lihat becak terbang? Gini aja, kita buat janji. Kalau di tahun 2023, 4 tahun kemudian kalau kita belum sama-sama nikah, kita nikah. Di momen kayak gini, kamu masih buat janji-janji kayak anak SMA. Kita harus sudah tamat. Bukan itu poinnya. Kamu nggak tahu sih, banyak teman sama best friend-nya itu ngomongin hal ini. Itu geli banget kerja. Ya, kamu mau beli barang nggak? Ketentuannya itu ada di kamu. 4 tahun lagi kita ketemu di tempat ini. Iya, di tempat yang sama. Kalau kafe ini udah nggak ada gimana? Pindah aja ke sebelah. Di sebelah kan ada Indomaret. Susah amat. Kalau kamu sudah menikah, Aku bakal menceritakan seperti apa rasanya nanti. Dan kamu bakal menceritakan seperti apa keluargamu, anakmu. Kita akan merayakan jalan yang kita ambil, hasil dari persimpangan yang kita hadapi saat ini. Percaya deh, pertemuan kita ini bakal ada gunanya nanti. Bismillah, putuskan pergi berpisah untuk meminta keputusan darinya, untuk menjemput cinta karenanya. Bukan hasratku untuk semata. Setelah melepas kepergian Pirja di stasiun Medan waktu itu, kami perlahan-lahan menjauh. WhatsApp sempat berbatas, tapi lama-kelamaan dengan kehidupan baru, kami perlahan mulai hilang. Dia sempat DM Instagramku, chatting sebentar, beberapa malam berturut-turut. Lalu makin jarang, Pirja tidak online lagi. Kami tumbuh menjadi orang yang asing. Firja benar. Kami sibuk dengan kehidupan baru. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku. Setelah 4 tahun dengan memberikan yang terbaik di tiap kesempatan. Buah dari keinginan tidak ingin mengecewakan diriku sendiri. Rasanya manis sekali.
Boleh aku bantu? Iya, terima kasih. bahagia, sakitku hilang kala indah sinarmu, kala datang menyapaku ceria warnamu ini, kala bilir sinarmu yang terang menyinariku. Aku tidak ada niat sedikit pun buat main-main sama kamu. Tersenyum kepadaku, oh pelangi hari ini aku rindu dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Firja tidak pernah ada di pikiranku selama ini. Waktu Facebook mulai ramai dipakai orang, aku sempat mencari akunnya, tapi tidak ketemu. Aku cuma dengar gosip-gosip saja tentang Firja dari teman kuliah yang sempat bertemu denganku di sebuah resepsi. Aku dengar Firja menetap di sebuah rumah di Kisaran, di pinggiran kota. Aku juga dengar dia sibuk melukis dan menjualnya ke mancanegara. Semakin tahun berganti, orang-orang semakin lupa dengan Firja. Dia seperti hilang dari muka bumi tanpa jejak. Pak, aku ingin izin pamit pergi buat bertemu Firja ini hari. Iya, boleh sayang. Biar kamu tahu kalau suami kamu ini pasti lebih keren dari cinta-cintaanmu pada saat kamu kuliah. Inilah kenapa aku datang di stasiun sore ini. Padaku, walau hanya hari ini, aku rindu dirimu dengan warna-warnamu, pelangi cerah. Mana mungkin Firja ingat sama janji itu. Tak menentu, bantulah diriku, hangatkan duniaku. Misi Mbak, bisa minta tolong carikan yang namanya Mbak Lisa? Cari saya. Mbak Lisa, saya temannya Firja. Silakan duduk, Mas. Pesan apa? Misi Mbak, saya tidak akan pesan apa-apa. Firja tidak bisa datang Kenapa? karena dia sudah tidak ada. 3 tahun lalu, kecelakaan suatu ekspedisi. Tanpa diminta, teman Firja ini lalu bercerita tentang dirinya. Dia adalah teman Firja di studio lukis miliknya. Dia lalu bercerita hidupnya berubah semenjak bertemu dengan Firja. Cara pandangnya terhadap dunia, caranya menghadapi persoalan. Firja memberikan warna yang segar kepada hidupnya yang hitam putih. Mereka pun jadi akrab. Dan bersama-sama mereka mengembangkan studio lukis tersebut. Firja orang yang istimewa. Dia itu seperti orang yang sangat istimewa. Firja sudah menikah. Belum Kak, namun sempat beberapa kali ada perempuan yang datang ke hidupnya. Namun pacarannya tidak lama, selalu begitu. Firja merasa seperti dia selalu merasa bahwa perempuan yang datang ke hidupnya, ia selalu merasa kurang terhadap pasangannya. Saya sempat bertanya kenapa. Dia bilang dia pernah kenal dengan seorang perempuan sewaktu ia kuliah Kak.
Dia bilang perempuan itu bisa membuatnya dia nyaman dan dia merasa cocok sekali. Oleh sebab itu, dia selalu mementingkan perempuan itu dengan perempuan yang datang ke hidupnya. Dan saya bertanya siapa nama perempuan itu, dia mengatakan nama Mbak Lisa. Dia bilang apa? Dia bilang dia bercerita tentang bagaimana kalian saling melengkapi kalimat-kalimat, bagaimana kalian bisa diusir dari kafe tempat kalian bermalam mingguan, kemudian bagaimana obrolan tentang kopi bisa berakhir dengan Timur Tengah itu sebenarnya ada di mana, ada di timur atau di tengah. Iya, kami pernah debat 1 jam lebih soal itu, nggak penting banget. Lalu, kenapa dia tidak cari saya? Sudah Pak, waktu itu saya membantunya mencari lewat Facebook. Setelah ketemu, saya tunjukkan kepada Firja, karena kan Firja kan tidak bermain sosial media kan. Waktu saya tunjukkan itu, foto yang ia lihat pertama kali ialah foto Mbak sama suami Mbak. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa dia turut bahagia Mbak, karena Mbak sudah bisa sukses dan bahagia di dalam hidup Mbak. Kami sempat ke stasiun ini, stasiun Medan, beberapa waktu lalu Mbak. Saya dan Firja, dikarenakan ada urusan pekerjaan. Di situ dia sempat bilang bahwa ketika waktunya tiba, dia akan bertemu lagi dengan Mbak Lisa, dikarenakan sudah ada janji sewaktu kuliah. Tanggalnya tepat hari ini Mbak, tepat setelah hari di mana hari ulang tahun pernikahan saya Mbak. Makanya saya ingat Mbak. Saya mau ngabarin itu aja Mbak. Mungkin ini adalah hal yang paling minimal yang bisa saya lakukan untuk teman saya, biar orang berpikir bahwa Firja tidak bisa mengingkari janjinya. Saya pamit Mbak, biar Mbak bisa memproses di sini. Sebentar, Iya Mbak? Firja pernah bilang nggak kalau dia menyesal meninggalkan saya dulu? Enggak Mbak, dia bilang dia tidak menyesal karena Mbak sudah bahagia sekarang. Saya pamit dulu ya Mbak. Aku pulang ke rumah dengan rasa berat di dada. Di jalan pulang, aku melihat persimpangan demi persimpangan jalan. Di saat ini, aku tidak bisa melarang pikiranku untuk melamun jauh, membayangkan semua kemungkinan yang hidup bisa berikan. Dengan semua persimpangannya, aku membayangkan seperti apa hidupku jika menyusul Firja ketika lulus kuliah itu. Apa yang terjadi jika aku tidak bertemu suamiku? Lalu Firja melihatku masih single di Facebook. Dia mengirimkan messenger berisi bahwa dia baru tahu aku orang yang tepat untuknya. Lalu kami pada akhirnya bersama-sama seperti apa hidup kami. Mungkin setiap sore kami melamun berdua di teras studio lukisnya, seperti apa wajah anak-anak kami, lebih ke siapakah wajah mereka, apa yang akan kami lakukan hari ini. Selama ini aku merasa aku telah melakukan segalanya, mengambil jalan terbaik dalam hidup, bekerja keras untuk hasil yang bagus, selektif memilih laki-laki hingga punya keluarga bahagia. Tapi hari ini aku memikirkan apakah ada hidup yang lebih baik menanti dengan Firja? Hidup seperti apa di persimpangan yang tidak aku ambil? Lalu aku mulai berandai apa yang akan Firja bilang jika kami bertemu tadi. Dan aku menceritakan semua tentang keraguanku atas pilihan hidupku saat ini. Berpikir seandainya seperti biasanya. Lalu aku pasti tanya, jadi apa gunanya pertemuan ini kalau cuma untuk bikin aku overthinking? Dia kan bilang waktu itu kalau pertemuan kita akan ada gunanya. Tapi aku rasa tidak perlu bertemu Firja untuk tahu jawabannya, karena aku kenal dia seperti apa. Aku yakin jika aku bertemu dia tadi dan bertanya, jadi untuk apa kita ketemu lagi seperti ini? Dia pasti akan jawab untuk tahu betapa manisnya sebuah penyesalan. 4 tahun kemudian, di sela persimpangan-persimpangan jalan yang aku lewati, kok bisa dia masih mampu membuat aku menangis. Kata orang, namun yang berakhir hanya kepergianmu. Oh, tanpa kata maaf. Hatiku meradang memikirkanmu,
kata bir ingin ku selalu